Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisa Yunia Fatwa. Saya guru di SMP Negeri 42 Muaro Jambi, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di LPTK Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan peer teaching saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita masih dapat belajar di sekolah kita yang kita cintai ini. Sebelum itu alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak ya. Ketua kelas Ferdian, boleh tolong pimpin doanya. Ya, Ibu. Baik, Bu. Suara saya terdengar, Bu? Terdengar, silahkan. Ya, baik. Baik, teman-teman. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, sehingga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat dan juga membawa keberkahan untuk kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Ferdian. Ya, Ibu, sama-sama. Siapa yang tidak masuk hari ini Ferdian? Sepertinya hari ini hadir semua, Bu. Tidak ada yang tidak masuk. Ya, bagus. Pertahankan ya anak-anak kedisiplinannya. Ya. Jika seandainya ada kendala atau seperti apa sehingga tidak dapat hadir, diharapkan ada komunikasi ya dengan guru ataupun wali kelasnya ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Baiklah, pertemuan sebelumnya kita sudah sedikit menyinggung tentang apa itu fabel dan juga tujuan dari cerita fabel. Karena hari ini kita akan mempelajari, menceritakan kembali isi cerita fabel yang dibaca dan yang didengar. Adakah yang masih ingat apa itu fabel? Siapa yang masih ingat? Adesia masih ingat apa itu fabel? Ingat, Bu. Iya, coba sampaikan. Fabel adalah cerita pendek berupa dongeng yang menggambarkan watak dan budi pekerti manusia yang diibaratkan pada binatang, Bu. Ya, benar. Cerita fabel itu kuncinya adalah menceritakan tokoh manusia, watak manusia, namun diperankan oleh binatang ya. Nah, kalau berdasarkan itu, apa tujuan dari fabel itu sendiri? Berarti? Apa ya, Bu? Dia menceritakan hewan, Bu. Ya, menceritakan binatang. Kalau seandainya dia menceritakan binatang, berarti dia sifatnya apa? Sifatnya tidak nyata ya, Bu? Fiktif, Ya, tidak Bu? nyata, fiktif. Nah, Rati sudah menyebutkan salah satu ciri-ciri. Berarti Rati sudah belajar dengan baik ya di rumah kemarin. Terima kasih. Bagus, pertahankan. Baik, Ibu akan share screen materi kita hari ini ya. Ya, Bu. Nah, materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa itu fabel dan juga tujuan fabel. Dan sekarang kita akan mempelajari tentang menceritakan kembali isi cerita fabel atau legenda daerah setempat yang didengar atau yang dibaca ya. Untuk pertemuan ini, anak-anak ibu semua diharapkan nantinya dapat menentukan unsur-unsur isi cerita fabel
Sebelumnya nanti Ibu akan memberikan satu cerita fabel per kelompok, kemudian Ananda diminta untuk menentukan unsur-unsur cerita fabel, kemudian mengurutkan unsur-unsur isi dari cerita fabel itu sendiri ya. Nah, materi pada hari ini Ananda akan diminta untuk mengetahui ciri-ciri cerita fabel dan unsur-unsur cerita fabel. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menyampaikan kalau kita akan mempelajari tentang ini. Apakah sudah ada yang mencoba mencari tentang ini, anak-anak? Apakah sudah ada yang belajar di rumah mengenai dua hal ini, ciri-ciri dan unsur-unsur cerita fabel? Sudah ada yang belajar sendiri? Belum? Belum kalau saya, Bu. Saya baru dapat satu, Bu. Baru dapat satu, boleh, nggak apa-apa. Untuk sekarang kita pelajari lagi ya. Kedepannya lebih aktif lagi ya anak-anak ya, supaya pelajaran kita lebih berlangsung aktif, supaya Ananda lebih mudah menyerap ilmu yang Ibu berikan ya. Jadi Ya, Bu. untuk menyampaikan Baik, Bu. informasi, Ananda nanti mudah untuk berkontribusi. Sekarang silahkan dengar cerita fabel ini. Kemudian nanti Ananda coba sebutkan menurut cerita fabel ini apa saja ciri-ciri cerita fabel. Kemudian bagi Ananda yang sudah mencoba mencari tahu tentang unsur-unsur cerita fabel, coba tentukan dulu secara mandiri apa saja unsur-unsur cerita fabel yang ada pada fabel ini ya. Iya, Bu. Semuanya diminta fokus agar dapat menangkap informasi dan pesan moral yang disampaikan ya. Baik, Ya, Bu. Bu. Ya, silakan. Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Kelinci dan kura-kura. Di sebuah hutan, semua hewan bersahabat dengan baik, sehingga suasana hutan pun sangat tenang. Hingga suatu ketika, ada seekor hewan yang selalu heboh dan berisik. Ternyata suara berisik itu berasal dari derap langkah si kelinci. Si kelinci selalu berlari mengelilingi hutan, dan hal itu dilakukannya hampir setiap hari. Semua hewan di hutan telah ditantangnya. Namun, tidak ada satupun yang dapat mengalahkan kecepatannya dalam berlari. Lama sekali kau rubah. Aku sampai mengantuk menunggumu dari tadi. Karena selalu menang, si kelinci pun berubah menjadi sombong. Ia merasa yang paling cepat dan pintar di hutan itu. Pada suatu pagi, kelinci mengumpulkan semua hewan dan membuat pengumuman. Aku akan memberikan sebuah kancing emas bagi siapapun yang mampu mengalahkanku berlari hingga ke ujung telaga. Jawaban dari semua hewan sudah bisa ditebak. Kamu berani? Tidak. Monyet, kau mau menerima tantanganku? Tidak, terima kasih. Atau kau semut, kau mau menerima tantanganku? Tidak, yang lain saja. Ternyata penakut semua. Aku memang yang terhebat di hutan ini. Tiba-tiba, aku akan menerima tantanganmu, kelinci. Tak kusangka si kura-kura yang lambat berani melawan raja lari ini. Baiklah, persiapkan kekalahanmu besok pagi, kura-kura. Hari perlombaan yang telah ditentukan pun akhirnya tiba. Semua hewan telah berkumpul untuk menonton pertandingan antara si kelinci dan si kura-kura. Bendera tanda dimulainya pertandingan telah diangkat oleh monyet. Bersedia? Siap? 3, 2, 1, mulai! Kelinci langsung melesat begitu bendera diturunkan, meninggalkan kura-kura yang berlari dengan pelan. Selamat tinggal, lamban.
Kura-kura hanya tersenyum sambil terus berlari. Ia tidak menanggapi ejekan si kelinci. Semua hewan mendukung kura-kura. Dalam sekejap, kelinci sudah hampir mencapai garis finish. Hah, lambat sekali si kura-kura itu. Pasti akan sangat menyenangkan jika kemenanganku dilihat oleh banyak penonton. Kura-kura juga harus melihatnya. Tapi ia masih tertinggal jauh di belakang. Aku tunggu di sini dulu deh. Sembari menunggu kedatangan si kura-kura, kelinci memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon yang teduh. Hingga akhirnya ia tertidur. Angin yang berhembus membuatnya kian terlelap. Tanpa ia sadari, si kura-kura sudah hampir sampai di garis finish. Kura-kura terlihat kelelahan. Namun, ia tetap semangat untuk menyelesaikan perlombaan ini. Semua hewan berteriak memberikan semangat kepadanya. Sorak-sorai para pendukung kura-kura membuat kelinci terbangun. Kura-kura? Kapan dia melewatiku? Kelinci langsung berlari mengejar, namun ia terlambat karena saat itu kura-kura telah sampai di garis finish. Kura-kura dan semua yang mendekatnya bersorak kegirangan. Menang. Apa? Aku kalah oleh kura-kura yang lambat. Ini tidak mungkin. Kelinci ragu-ragu saat mendekati kura-kura. Ia merasa malu dan masih tidak percaya karena kalah oleh kura-kura. Aku akui, aku kalah darimu kura. Aku terlalu meremehkanmu. Ini kancing emas yang kujanjikan. Tidak usah kelinci, simpan saja kancing emasmu itu. Aku hanya minta satu hal saja, yaitu berhentilah mengejek hewan lain. Iya, maafkan aku. Pertandingan ini telah menyadarkanku. Aku tidak akan sombong lagi. Semua hewan menyambut kelinci dengan hangat. Mereka pun bergembira bersama-sama. Pesan dari cerita ini adalah jangan bersikap sombong dan menganggap remeh orang lain. Karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yuk dukung Riri dengan menekan. Nah, bagaimana ceritanya? Menarik? Menarik, Bu. Menarik sekali, Bu. Menarik. Menarik. Apakah sudah ada yang pernah mendengar atau membaca cerita yang barusan Ibu tampilkan? Yang baru saja ditampilkan? Sudah, Bu, tapi cuma membaca, bukan Oh, dari membaca. video, Bu. Ya. Bagaimana Ratih? Lebih menarik membacanya atau mendengarkan cerita fabel Ratih? Mendengarkannya, Bu, ada gambarnya juga. Jadi lebih bersemangat ya untuk mendengarkan. Ya, Bu. Ya, dari tayangan tadi, siapa yang bisa menyebutkan apa itu ciri-ciri cerita fabel? Sebelum Ibu tunjuk, mungkin ada yang mau mengajukan diri terlebih dahulu. Tokoh utamanya binatang, Bu. Iya, siapa itu? Odeta ya? Odeta, Bu. Oh, bagus. Tokoh utamanya binatang. Siapa lagi? Edian boleh, Bu? Boleh. Kalau melihat dari video tadi, sebenarnya cerita fabel berlatar belakang alam, Bu, ya, ceritanya. Ah, iya, betul sekali. Cerita fabel itu menceritakan tentang binatang dan latarnya juga selalu di alam, ya. Siapa lagi yang tahu? Ada lagi, Nak? Saya, Bu. Ya, silahkan Aditya. Terdapat pesan moral, Bu. Nah, itu dia. Kalau berdasarkan video tadi, apa pesan moralnya, Adesia? Apa, Bu? Kan katanya pada video tadi ada mengandung pesan moral. Apa tadi pesan moralnya, Adesia? Oh, iya, Bu. Kalau dari video yang saya tonton itu
kita tidak boleh bersikap sombong dan menganggap remeh orang lain, Bu, karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Itu, Bu. Cakep. Cakep kalau kata Ratih. Jadi kita sebagai makhluk Allah tidak boleh membeda-bedakan antar satu dan yang lainnya ya nak ya. Harus saling harga menghargai. Ya, Bu. Ya, Bu. Untuk itu teman-teman yang lainnya juga tidak perlu malu untuk berpendapat karena teman-teman yang lain tidak akan menertawakan ataupun menyepelekan pendapat yang lainnya. Jadi silahkan berpartisipasi aktif ya nak ya. Baik, Bu. Baiklah, Iya, Bu. Ibu lengkapi ya. Ciri-ciri cerita fabel itu yang pertama bersifat fiktif seperti yang disebutkan siapa tadi, Ratih ya. Kemudian tokoh utamanya binatang, latarnya alam. Ceritanya biasanya, tapi tidak selalu biasanya, diawali oleh kalimat pada zaman dahulu, alkisah, suatu hari, dan lain-lain sebagainya. Dan cerita fabel itu sendiri juga terdapat pesan moral. Nah, sebelumnya Ibu juga sudah menyampaikan hari ini kita juga akan membahas tentang unsur-unsur cerita fabel. Kalau berdasarkan video tadi, apa-apa saja kira-kira unsur-unsur cerita fabel itu sendiri? Ayo. Tema, Bu, tema. Ya, tema. Apa lagi? Tokoh, Bu, ya. Latar, Bu. Nah, tokoh, latar, bagus. Nah, unsur-unsur cerita fabel itu sendiri ada 7. Sama halnya, sudah pernah belajar cerpen di SD, nak? Sudah, Bu, sudah. Nah, Sudah, Bu, tapi lupa, Bu. Sudah lupa tapi, Bu. Sudah lupa ya. Kalau di antara ketujuh ini kira-kira mana yang masih diingat? Tokoh, Bu. Mudah. Tokoh, Bu. Tokoh, Bu. tokoh. Apa lagi? Latar, Bu. Nah, apa itu latar? Tempat, Bu. Iyalah, tempat peristiwanya. Kalau berdasarkan ciri-ciri tadi, tempatnya di mana, Rati? Di mana? Ferdian, di mana tadi? Tadi Di mana? di mana? Ayu, Bu, tahu, Bu. Ayu, Bu. Ya, Ayu dari tadi diam aja, Bu. Ayu. Latarnya di mana tadi, Ayu? Kalau tadi berdasarkan ciri-ciri kan ada tuh. Berlatarkan. Berlatarkan apa tadi, Ayu? Masih ingat tidak? yuk. Batuk dia, Bu. Udah kedengar suaranya. Sepertinya Ayu lagi putus cinta atau bagaimana ini, Ayu? Nggak boleh pacaran, Bu. Masih SMP. Iya, tidak bagus. Siapa tadi, Rati? Begitu ya, Ayu. Apalagi kamu masih kelas 1 SMP. Ya, jadi belum boleh berpacaran. Oops. Ibu mau tanya, karena tidak ada yang berbicara, Ibu mau tanya Deta dulu. Deta, Ya, Bu. perbedaan tokoh dan penokohan Deta. Tokoh dan penokohan ya, Bu. Kalau Iya. tokoh itu yang menjadi pelaku, misalnya hewannya apa seperti itu. Kalau penokohan mungkin karakter tokoh ya, Bu. Sifat Benar tokohnya. sekali, iya. Tokoh itu adalah orangnya, penokohan itu adalah sifatnya, ya. Paham semua? Paham, Bu. Paham, Bu. Ini yang Paham, diam-diam Bu. ini Paham, bukan Bu. diam-diam menghanyutkan ya. Semuanya menyimak dan memahami ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Supaya Iya, Bu. nanti setelah ini kita akan belajar secara berkelompok. Nanti penilaiannya memang secara pribadi. Walaupun Ananda mengerjakannya secara berkelompok ya. Jadi semuanya harus aktif karena penilaiannya tidak hanya berdasarkan diskusi kelompok saja, tapi keaktifan di sini juga dinilai ya, Nak ya. Baik, Bu. Baik. Untuk sekedar mengingatkan Ananda semua, ini adalah rincian unsur-unsur cerita fabel itu sendiri. Coba silahkan dibaca terlebih dahulu di dalam hati masing-masing. Kemudian jika ada yang bertanya, yang mungkin ada dari 7 ini yang belum dipahami yang mana? Kalau seandainya sudah
Paham? Kita lanjutkan untuk menentukan unsur-unsurnya lagi. Ibu, apa bedanya tokoh sama sudut pandang, Bu? Itu kok satu tokoh, itu juga pelaku juga, Bu. Jadi apa bedanya, Bu? Baik. Begini ya anak-anak, tokoh itu adalah orang yang diceritakan oleh pelaku. Orangnya, siapa tokohnya? Misal pada cerita tadi tokohnya adalah siapa? Kelinci. Kura-kura, Bu. Kura-kura, ya, kura-kura, bagus. Namun kalau yang pada sudut pandang itu lebih ke seperti apa pengarang itu atau penulis cerita menceritakan si tokoh ini tadi ya. Untuk lebih memahami tentang sudut pandang akan Ibu paparkan uraian sebagai berikut. Nah, ini dia. Ini ada pembagian sudut pandang. Coba Ferdian. Iya, Bu. Coba dibaca nomor 1 dan nomor 2. Apakah ada perbedaan atau persamaan pada sudut pandang yang pertama dan kedua? Bentar ya, Bu. Iya. Iya, Bu. Sudah dibaca. Apakah Ferdian dapat menyampaikan apa persamaan ataupun perbedaan sudut pandang pertama dan kedua? Ya, terima kasih, Bu. Ferdian coba, Bu, ya. Iya. Nah, kalau dari yang Ferdian baca, kalau sudut pandang orang pertama pelaku utama itu di sini penulis seolah-olah menjadi tokoh, Bu, dan terlibat langsung di dalam cerita. Bagus. Kalau yang nomor 2 apa bedanya? Tapi kalau yang kedua itu justru si penulis menceritakan orang lain sebagai tokoh akunya, begitu, Bu. Ya, benar. Di sini yang nomor sudut pandang 1 dan sudut pandang kedua ini dia sama-sama menuliskan kata aku atau saya pada tokoh yang diceritakan. Namun perbedaannya ada pada yang nomor 1 dia terlibat langsung dalam cerita tokoh utamanya. Namun yang nomor 2 ini dia hanya menceritakan orang lain ya. Ya, Bu. Bagaimana dengan nomor 3, nomor 4, paham ya nak ya? Coba dibaca dulu. Jika sudah paham, bisa kita lanjutkan untuk materi berikutnya. Lanjut, Bu, lanjut. Bisa, Bu. Kenapa Ratih? Sudah, Bu, sudah paham, Bu. Oke, kita lanjutkan ya. Pada kompetensi pertemuan ini, tadi Ibu menyebutkan Ananda akan dapat menentukan unsur-unsur cerita fabel dan mengurutkan unsur-unsur isi cerita fabel. Langkah-langkahnya yaitu bisa dibantu Ibu Ayu untuk membacanya. Yuk baca, yuk. Ayu, jangan melamun. Lagi batuk Ayunya, Bu. Suaranya sakit, Bu, katanya. Oh, lagi batuk. Ayu sering minum es ya? Bu, mut belum ngomong, Bu. Iya. Mut. Iya, sebentar Ya, ya. Bu, dari tadi melamun aja, Bu. Lain kali kurangi minum esnya ya. Bagaimana dengan Mutmainnah? Silahkan, Nak. Baik, Bu. Di sini saya bacakan semua ya, Bu. Iya. Oke. Nomor 1, baca dongeng dari awal sampai akhir, jangan membaca melompat-lompat.
Nomor 2, catatlah tema, tokoh, sifat tokoh, dan latarnya. Ini akan membantu kamu dalam menceritakan kembali isi dongeng. Saat menceritakan kembali isi dongeng, si pencerita harus mengacu pada tema, tokoh, sifat tokoh, dan latar dongeng yang didengarkan atau dibaca tersebut. 3, catat semua peristiwa atau alur yang terdapat dalam dongeng secara garis besarnya saja. 4, ceritakan kembali isi dongeng dengan kalimatmu sendiri, namun harus sesuai dengan isi dan urutan dongeng yang kamu dengar atau baca. Tokoh dan latar cerita yang kamu ceritakan juga harus sama dengan tokoh dan latar cerita atau dongeng yang didengar atau dibaca. Sudah, Bu? Nah, sampai sini paham anak-anak? Paham, Bu? Paham, Bu. Paham, Bu? Kalau begitu, sekarang kita saatnya Latihan. latihan. Ya, saatnya latihan. Ibu sudah mengirimkan LKPD kepada Ananda semuanya. Silahkan dibuka. Cermati LKPD yang telah dibagikan, lalu kerjakan tugas tersebut dengan tepat ya. Di sini Ibu sudah membagikan kelompok belum? Belum, Bu. Belum, Bu, Ya, sepertinya. Ibu lupa sepertinya tadi belum membagikan kelompok ya. Baiklah anak-anak, kita hari ini karena cuman ada 9 orang, jadi kelompoknya cukup 3 saja ya. Kelompok pertama Ade, Ferdian, dan Deta, kemudian kelompok 2 Mutmainnah, Aniarti, dan Ratih, kemudian kelompok 3-nya Ayu dan Ria. Bu, Ade itu siapa, Bu? Adetia. Oh, Saya Ade Bedian. Tia. Iya. Ya, ya. Sekelompok Bedian. Oke, Pak Ade. Untuk cerita fabelnya, sudah Ibu tentukan ada 3, silahkan diacak ya. Nah, Ferdian. Ya, Siapa Bu. mau ambil? Si Ade. Ade, sudah, Pak Ade. Siap, Bu. Adetia dapat, Bayangan di ke depan, Bu ya. Adetia dapat apa kelompoknya? Judulnya? Saya punya kelompok kami dapat judulnya ini, Bu. Kerbau dan Jalak, Bu. Oh, Kerbau dan Jalak. Kalau punya kelompok Mutmainnah, silahkan ambil, Nak. Yang Ibu gulung-gulung ini silahkan diambil. Apa judulnya Mutmainnah? Dapat monyet dan ayam atau dapat kancil dan buaya? Dapat kancil dan buaya, Bu. Oh, berarti kelompok Ayu dan Ria dapat cerita monyet dan ayam ya? Iya, Bu. Nah, sekarang silahkan cermati LKPD masing-masing dan silahkan mulai mengerjakan tugas yang diminta pada LKPD tersebut. Namun karena keterbatasan waktu, mungkin sekarang yang ditentukan hanya unsur-unsurnya saja ya, tanpa mengurutkan. Silahkan. Jika Baik, ada Bu. pertanyaan, boleh ya. Ria, ada kendala, Nak, dalam menentukan unsur-unsur? Bu, mau nanya. Iya, siapa itu? Ria, Bu. Ah, iya, kenapa Ria? Latarnya ini kita tulis semuanya ya, Bu. Latar tempat, waktu, terus apa lagi ya, Bu ya? Semuanya, Bu. Nah, iya, semua. Dituliskan latar tempat, waktunya kapan, dan suasananya juga seperti apa ya. Oh iya, Bu. Itu berlaku untuk kelompok yang lain juga ya, Nak ya. Jika sudah selesai, boleh disampaikan nanti ya. Siapa yang selesai duluan, dia yang akan tampil lebih dulu. Adesia sudah menentukan berapa unsur? Baru sampai penokohan, Bu. Oh iya, lanjutkan ya. Tidak ada kendala?
Nggak ada, Bu. Lancar, Bu. Ya, bagus. Kalau kelompoknya Mutmainnah bagaimana? Ada kendala? Baru satu unsur, Bu, karena si Rati dari tadi main-main, Bu, nggak mau bantuin. Nah, itu yang Ibu ingatkan dari awal. Kalau pengerjaan LKPD ini memang berkelompok, tapi nilainya sendiri-sendiri ya. Ibu walaupun berkeliling-keliling seperti ini, Ibu sambil menilai siapa yang aktif, siapa yang bekerja sama, ya, siapa yang ribut, siapa yang sehobi bermenung seperti Ayu tadi. Ya, Ibu menilai nih. Bu, sebenarnya Rati nih pengen ke toilet, Bu, tapi Mutmainnah nih nggak ngizinin, Bu. Jadi nggak mau lah, Bu, kerjainnya males. Ya silahkan ke toilet dulu ya. Kalau kita mau ke toilet, memang kita Bu. tidak akan bisa konsentrasi untuk mengerjakannya. Alasan aja itu, Bu. Alasan Bu memang dia malas. Iya, Bu. Rati itu dari tadi ke toilet dulu, Bu. Rati, kita ini masa depannya masih panjang. Setiap kita itu harus punya impian. Jadi untuk mencapai impian itu, Rati perlu belajar. Ya, Nak ya? Tapi Coba. kan kebelet, Bu, mau ke toilet dulu, Bu. Ah, iya. Ke toilet dulu. Nanti jadi pula di sini, kita pula yang repot kan? Ya, silahkan. Ke toilet terus, Bu, dari tadi ya itu, Bu. Alasan, Bu, dari jam pertama tadi ke toilet, Bu. Makasih, Bu, izin ke toilet dulu. Maaf ya, Ibu agak Iya, lama. silakan. Ya. Bagaimana? Apa yang lain sudah selesai mengerjakannya? Kalau sudah ada yang selesai, bisa kita tampilkan. Siapa yang sudah selesai? Ade, punya kita udah belum, Ade? Sudah lah, Pedian sama Deta tadi kita ngerjainnya. Punya Ria sudah selesai? Udah Bu, udah diskusi tadi dengan Ayu Bu. Sudah, berarti kelompok 3 sudah selesai. Di sana ada nama kelompok ya Nak ya, silahkan tulis nama kelompoknya dan juga nama anggotanya. Untuk nama kelompok silahkan dipilih satu saja nama tokoh yang ada di cerita tersebut. Yang mana yang Anda sukai saja. Misal, si kelompok Aditya mendapatkan cerita kerbau dan jala. Siapa saja tokoh yang ada di dalam situ. Nanti kamu pilih satu saja. Siap nama tokoh binatang untuk nama kelompoknya ya. Bu. Baik, siapa yang mau tampil lebih dulu? Kalau mengajukan diri lebih dulu, nilainya dapat poin lebih dari yang Ibu tunjuk. Ayo, siapa yang duluan? Kami deh, Bu. Ade, boleh nggak? kita duluan, boleh. Ya, kelompok kami dulu boleh. ya. Silakan Aditya. Yang ini Bu stop start ya. Yang lain silakan perhatikan ya Nak ya, supaya kamu semua bisa memberikan tanggapan terhadap yang dipresentasikan oleh teman. Udah muncul, Bu? Ya, sudah. Ini Bu, hasil kelompok kami, karena kami tadi kan dapatnya cerita tentang kerbau dan jalak, Bu. Iya. Jadi kami membuat nama kelompok kami Raja Singa di sini, Bu. Ada jadi ada Fedian, tokoh Raja Singa ya di dalam ya? Iya, Bu. Oke. Anggota kelompoknya ada Fedian, saya sendiri, dan Deta, Bu. Iya. Nah, adapun unsur-unsur fabelnya, Bu, tema itu tentang tolong-menolong. Latar tempatnya tanah lapang, waktunya pagi hari, suasananya sedih, kecewa. Kemudian tokohnya kerbau bernama Pak Jalo, jalak bernama Jali, dan Raja Singa. Tuh, salah ini Bu, maaf Bu ya. Oh iya. Kurang hurufnya. Kemudian penokohan. Kerbau ini Bu baik, tidak mudah percaya terhadap orang lain, mau mendengarkan pendapat. Jalak ini suka menolong, Raja Singa ini bijaksana. Kemudian alur yang digunakan alur maju, Bu.
Sudut pandangnya sudut pandang orang ketiga pengamat. Amanatnya, hidup ini haruslah selalu tolong-menolong antar sesama, karena semua ini sudah digariskan dari sana. Semua makhluk pasti membutuhkan bantuan dari makhluk lainnya. Gitu, Bu. Ya, iya, bagus. Kelompok lain ada tanggapan untuk hasil kerja kelompok 1, kelompok Raja Singa tadi? Boleh dari segi kebahasaan atau ejaannya? Silakan teman-teman, ada yang komentar? Bu, Ade tuh Bu, nulisnya nggak benar. Masa ada huruf kapitalnya Bu di tengah-tengah tuh Bu. Nah, yang mana? Tunjukkan, Rati. Itu Bu, misalnya Bu, di latar, suasana sedih, S-nya pakai huruf kapital. Kata Ibu kan kemarin nggak boleh ya Bu? Ya. Hilap Bu, maaf Bu ya, hilap Bu. Ini Bu. Lain kali dicermati ya. Ya. Ade. Siapa Siap, Bu. apa lagi? Bagus, Rati dapat poin karena menanggapi. Sudah? Sudah ada lagi? Silakan masuk ke penutup, Bu Arisa. Baik. Silakan tutup. Nah, ya terima kasih. Baiklah. Baru saja kita mencermati, menentukan unsur-unsur cerita fabel. Siapa yang dapat menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini, Nak? Deta, apa menurut Deta, Ya, Bu. apa manfaat dari pelajaran kita hari ini? Manfaatnya menurut saya kami lebih memahami bagaimana cara menentukan tokoh, lalu menentukan penokohan, unsur-unsurnya seperti itu, Bu. Jadi kami lebih paham dengan unsur dalam teks cerita fabel, seperti itu, Bu. Iya. Sebelum Ibu menyampaikan materi pembelajaran selanjutnya, adakah yang mengalami kesulitan saat menentukan unsur-unsur cerita fabel? Enggak Bu, enggak ada Bu. Tidak ada ya? Bu. Tadi sudah berdiskusi, Bu. Baik, kalau seandainya ada yang mengalami kesulitan tapi mungkin masih malu untuk bertanya, boleh menemui Ibu di kantor atau chat WA ya. Baik Bu. Ya Bu. Nah, Baik, Bu. untuk pembelajaran hari ini, Ibu sampaikan kepada anak-anak semua, terima kasih untuk partisipasi aktifnya. Bagi yang belum aktif, keaktifannya ditingkatkan lagi ya, Nak ya. Baik Bu. Iya, Bu. Nah, seperti yang pesan yang disampaikan video tadi. Jadilah diri sendiri, apa tadi? Jangan menghina orang lain. Setiap pesan-pesan yang terdapat pada fabel maupun cerita 1, cerita 2, dan 3 silakan dicermati, ditanamkan dalam hati ya. Untuk hasil kerja yang tadi 2 kelompok lagi belum tampil, silakan nanti dikirimkan ke WA Ibu ya. Untuk kompetensi pembelajaran berikutnya, kita akan mempelajari tentang menyimpulkan unsur-unsur isi cerita fabel dan menceritakan kembali isi cerita fabel ya. Jadi silahkan pelajari tentang itu di rumah. Baik, Ibu cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Ferdian silahkan tutup lagi dengan doa ya, Nak ya. Baik Bu. Baik teman-teman. Untuk menutup kegiatan kita, pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Semoga apa yang sudah kita pelajari tadi dapat terserap dengan baik dan bermanfaat untuk kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bu Arisa. Ya, silahkan tunggu guru berikutnya di dalam kelas, jangan ada yang keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Arisa atas peer teaching-nya. Sangat bagus, ya cukup bagus, menarik ya. Sekarang silakan diberi komentar dari mahasiswa dulu. Pak Fidian,
Silakan Pak Fidian. Baik, terima kasih Bapak. Izin menanggapi Bu Arisa. Ya. Kalau melihat secara keseluruhan, field pitching yang sudah Ibu tampilkan sudah baik, Bu. Ya. Diawali dengan pembukaannya, berdoa segala macam. Kemudian kegiatan yang ditampilkan juga sudah runtut, dan di sana juga sudah memasukkan unsur-unsur seperti TPECK, ada teknologinya, pedagogik dan sebagainya. Mungkin itu saja, Ibu, Bapak, terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Fidian. Silakan Bu Ayu memberikan masukan juga kepada Bu Arisa. Terima kasih Pak kesempatannya. Apakah suara saya terdengar Pak? Suaranya belum masuk, Ibu. Ya Pak, lagi terkendala di perangkat. Iya, mungkin terganggu ya, jaringan ya. Kita ganti dulu dengan yang lainnya ya. Bu Ayu nanti ya. Bu Mutmainah mungkin bisa memberikan masukan pada Bu Arisa ya. Baik Pak, terima kasih. Untuk penampilan dari Ibu Arisa tadi, saya rasa sudah sangat baik Pak. Untuk setiap langkah-langkahnya juga sudah baik, hanya saja mungkin di bagian awal perlu adanya motivasi yang lebih lagi supaya siswa atau teman-teman yang lain itu lebih bersemangat lagi dalam mengikuti pembelajaran. Itu saja Pak, selebihnya sudah sangat bagus menurut saya. Baik, terima kasih Bu Mutmainah. Selanjutnya Bu Dia, monggo Bu Dia. Ya, Bu Arisa tadi cukup bagus. Peer teaching-nya, kelasnya hidup, saya sampai senyum-senyum sendiri. Ada yang mengatakan mood-mood. Terus medianya juga bagus, menarik. Terus Bu Mutmainah juga sudah merespon pertanyaan siswa dengan jelas. Juga tadi juga bisa mengalihkan siswa tadi yang belum mengerjakan, tapi itu pada pembukaannya itu belum ada tujuan pembelajarannya. Tadi Bu Mutmainah belum mengatakan tujuan pembelajarannya. Terus yang kedua itu menjelaskan rencana pembelajarannya, model pembelajarannya itu memakai apa. Tapi yang jelas semuanya sudah baik, tinggal nanti Bu Mutmainah Bu Arisa tinggal menyempurnakan nanti dalam PPL-nya. Langkah-langkah dalam pembukaan yang dibuat dalam RPP itu harus sesuai, Bu. Kalau dalam langkah-langkah dalam RPP Ibu menyebutkan ada motivasi, ada menjelaskan rencana pembelajaran, menjelaskan tujuan pembelajaran, itu juga harus disebutkan ketika dalam pembelajaran. Penutupnya tadi juga sudah bagus, mengaitkan materi yang berikutnya, terus menutup pelajarannya juga bagus. Ya, sudah Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dia. Saya juga sama dengan teman-teman ya, sudah bagus Bu Arisa ini mengajarnya. Ya, tetapi sekalipun sudah bagus ya, upaya Bu Arisa untuk selalu meningkatkan harus terus dilakukan ya Bu Arisa. Mengajar itu memang seperti ya, ibaratnya ya, seperti menata rumah kalau saya. Jadi bagian pendahuluan itu memang menjadi penentu ya teman-teman semua dan Bu Arisa ya. Kalau pendahuluannya itu bagus ya, langkah-langkahnya dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencananya, lalu suasana menjadi terbangun bagus begitu. Nah, pembelajarannya biasanya nanti lebih mudah dan lebih menyenangkan juga ya. Sama dengan rumah kan, rumah itu kalau bagian depannya itu ditata rapi ya, ada bunga-bunganya, ada daun-daun, ada pohon-pohon yang ditata di depan rumah, ada pot-potnya, tanaman-tanaman yang menarik begitu ya. Itu lalu menjadi serba indah ya. Dalamnya kita kadang-kala nomor 2 gitu kan kalau rumah itu ya. Tetapi kalau di pembelajaran ya
dua-duanya ya, baik di pendahuluan maupun di langkah-langkah isinya, intinya Anda semua harus berusaha menjadi baik. Yang saya maksud adalah penataan bagian depannya ya. Jadi penataan bagian depannya, menata rumah bagian depan itu sama dengan membuat pendahuluan dalam proses pembelajaran ya. Jadi dibuat yang optimal, yang menarik, yang sungguh-sungguh bisa membangkitkan ya, bisa membangkitkan semangat belajar dari anak-anak ya. Yang juga penting untuk dicatat untuk teman-teman semua termasuk Bu Arisa adalah bagaimana kita ini selalu berupaya untuk menjadikan kontrol ya dari guru itu semakin kurang ya. Jadi kontrol atau kontrol ya dari guru itu semakin menurun ya, dan yang banyak bekerja, banyak aktif itu siswa. Itu sekalipun direncana sudah dituliskan, dalam pelaksanaan kadang-kala masih sangat sulit ya. Jadi kontrol guru, dominasi guru itu masih selalu saja dominan ya. Nah ini yang perlu dipikirkan terus, diupayakan terus ya. Mindsetnya memang harus diubah ke sana arahnya, dan memang tidak mudah ya, semua mengarah ke sana. Bu Arisa saya kira sudah cukup bagus dalam rangka ini, tinggal meningkatkan lagi, meningkatkan terus yang tadi saya dan teman-teman sampaikan kepada Ibu ya. Saya kira cukup untuk Bu Arisa, saya stop ya. Oke, saya